Melengkapi S-400, Rusia tawarkan Su-35 dan Su-57 ke Turki. Rusia dilaporkan siap untuk bernegosiasi dengan Turki terkait kemungkinan pengiriman jet tempur modern untuk melengkapi sistem pertahanan udara S-400 yang telah dimiliki Ankara. Media Rusia Jumat lalu melaporkan bahwa Rusia siap untuk negosiasi dengan Turki pada kemungkinan pengiriman pesawat tempur Su-35 dan Su-57 jika menerima pemerintah yang sesuai. Rusia berharap untuk membangun keberhasilannya setelah kontrak kontroversial memasok sistem pertahanan udara S-400 ke Turki. Adapun potensi rencana Ankara untuk membeli pesawat tempur Su-35 dan Su-57 Rusia, harus dicatat bahwa tim Turki telah diinformasikan tentang spesifikasi teknis mereka secara penuh. Jika ada permintaan dari Turki untuk pesawat-pesawat ini, kami siap untuk negosiasi tentang masalah ini, kata juru bicara Dinas Federal Rusia untuk kerjasama militer dan teknis Valeria Razebnikova, seperti dikutip dari Defense Blog. Pada Selasa 16 Maret 2021, Razebnikova juga mengungkapkan kesiapan Rusia untuk berpartisipasi dalam program pengembangan pesawat tempur kelima Turki TFX. Sisi Turki sudah lama menyatakan niatnya untuk mengimplementasikan proyek pengembangan pesawat tempur generasi kelima TFX sendiri. Rusia sebelumnya menunjukkan bahwa siap untuk mempertimbangkan kemungkinan kerjasama berdasarkan program ini. Namun kami belum menerima permintaan yang sesuai dari Ankara sejauh ini, terang Razebnikova. Kesepakatan dengan Rusia telah menimbulkan kekhawatiran bahwa Turki terbang lebih dekat ke bidang pengaruh Moskow. Kesepakatan S-400 dengan Rusia sudah memicu hubungan yang buruk dengan sekutunya di NATO, Amerika Serikat. Amerika Serikat mengatakan S-400 adalah ancaman terhadap program jet tempur F-35 dan menentang Turki dari program itu. Sementara itu, Rusia dan Iran geram atas serangan udara Amerika Serikat di Suriah. Amerika Serikat melakukan serangan udara terhadap wilayah dengan target para milisi pro-Iran. Serangan militer Amerika Serikat tersebut atas perintah Presiden Joe Biden yang berdalih membalas serangan roket di pangkalan militer Amerika Serikat di Irak. Pemerintah Rusia dan Iran, dua negara rival Amerika Serikat, geram dengan aksi negara adidaya tersebut. Kami mengutuk keras aksi semacam itu. Kami menyerukan penghormatan tanpa syarat terhadap kedaulatan dan juga integritas teritorial Suriah, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova, dilansir Reuters pada Jumat 26 Februari 2021. Dalam keterangan lain, Kremlin menyebut bahwa pihaknya mengawasi situasi di Suriah secara erat serta melakukan kontak yang terus berlanjut dengan otoritas Suriah menyusul serangan Amerika Serikat tersebut. Presiden Amerika Serikat Joe Biden memerintahkan serangan militer udara di wilayah timur Suriah terhadap fasilitas yang disebut oleh Pentagon dimiliki oleh para milisi sokongan Iran. Sebagai respon atas serangan roket terhadap sejumlah target terkait Amerika Serikat di Irak, sementara juru bicara pemerintah Rusia Dmitry Peskov dalam sebuah konferensi media menyebut ia tidak dapat menyatakan apakah Amerika Serikat telah memberitahukan rencananya di awal kepada Rusia atau tidak. Ia menambahkan bahwa kontak operasional dilakukan melalui pihak militer. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran Muhammad Javad Zarif telah berbicara dengan Menteri Luar Negeri Suriah di hari yang sama beberapa jam setelah peristiwa serangan udara Amerika Serikat tersebut terjadi. Kedua belah pihak menekankan tentang perlunya pihak Barat tunduk pada resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Suriah, kata pemerintah Iran melalui situs resminya. Akibat serangan tersebut, setidaknya 1 orang kombatan terhabisi dan 4 lainnya mengalami luka-luka menurut keterangan pimpinan milisi Irak. Sementara itu, 3 roket hantam pangkalan militer Amerika Serikat di Irak. Milisi pro-Iran terang-terangan akui ulahnya ini. Mengapa demikian? Ada apa?
3 roket diluncurkan ke pangkalan militer Amerika Serikat yang terletak di wilayah Kurdi di Irak Utara. Serangan roket yang menghantam pangkalan militer Amerika Serikat ini seketika menghancurkan beberapa bangunan di sekitarnya. Akibat gempuran roket, sekiranya 5 orang yang termasuk seorang personel militer Amerika Serikat mengalami luka-luka dan 1 orang harus pergi. Agresi roket yang tak terduga itu terjadi pada Senin 15 Februari 2021 pada pukul 9:30 waktu setempat malam. Serangan roket disebut-sebut sebagai serangan yang paling berbahaya dalam kurun 1 tahun belakangan ini dan akan berdampak pada moral pasukan Amerika Serikat. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Saraya Aulia Al-Dam, sebuah milisi yang pro terhadap Iran yang menjadi musuh utama Amerika Serikat, mengaku bertanggung jawab atas serangan yang ditujukan kepada pangkalan Amerika Serikat yang berada di bandara dekat kota Erbil tersebut. Pada Selasa 16 Februari 2021, juru bicara koalisi Amerika Serikat mengatakan serangan 3 roket yang terjadi pada Senin kemarin itu menyasar pasukan koalisi Amerika Serikat di Erbil, ibu kota Kurdi, dengan di dekat bandara. Bandara dilaporkan ditutup dan penerbangan dihentikan karena masalah keamanan. Jurnalis Reuters melaporkan bahwa dia mendengar beberapa ledakan keras dan melihat kebakaran terjadi di dekat bandara. Serangan-serangan yang terjadi di belakang ini ke pangkalan militer Amerika Serikat berawal dari berpulangnya Jenderal Iran oleh serangan drone Amerika Serikat yang harus mengambil nyawa dari Jenderal Top Iran Qasem Soleimani dan pendiri Kataib Hezbollah Abu Mahdi Al-Mohandes. Kemudian direspon oleh Kataib Hezbollah yang berhubungan dekat dengan Iran dengan menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Irak. Namun Amerika Serikat kemudian melakukan serangan balasan. Para pendukung Kataib Hezbollah kemudian mengepung kedutaan Amerika Serikat di Baghdad. Mereka menerobos batas luarnya dan melakukan pelanggaran yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Iran juga kemudian melakukan serangan sendiri untuk merespon. Iran menembakkan rentetan rudal balistik di pangkalan militer Amerika Serikat di Ain al-Asad di Irak Barat pada 8 Januari lalu. Pada serangan tersebut tidak ada korban jiwa, tetapi 100 pasukan Amerika Serikat mengalami cedera otak traumatik.